sekali bunyi dia stabil, tepat. Yang ini bunyi banyak, rajin, manggung, kandel, bening, cuman kadang itu aku ketekuk, gitu. Untuk menang stabil, menang tetap ngepat, aku ketekuk. 2-3, aku ketekuk, tambah koke tambah 1. Betul ya Pak? Tapi memang ada sesekali dia bunyi ngepat. Karena memang 4 itu adalah nilai sempurna bagi perkutut. Jadi memang perlu kita ketahui, puncak tertinggi dari nilai anggungan itu adalah seni iramanya. Yang tentunya seni irama kalau kita korelasikan dengan pakem irama Mataram itu sudah sangat tepat. Kita lombakan perkutut yang gacor, kok tidak dinilai sama atau tidak dimenangkan oleh para juri, ya itu bukan salah jurinya, tapi memang karena perkutut itu tersebut belum memenuhi syarat untuk seni irama Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Manggala dimanapun berada. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang burung perkutut yang pada saat ini kalau kemarin kita membahas tentang perkutut dari segi gacoran atau gayer misalnya. Kalau saat ini kita akan membahas tentang burung perkutut berdasarkan seni iramanya, dan kita akan mengulas tentang bagaimana dan apa yang perlu kita pilih ketika memilih burung perkutut yang akan kita lombakan dalam konkurs atau perlombaan dari segi irama. Kalau kemarin kan kita berbicara tentang bagaimana cara memilih atau memprediksi burung perkutut berdasarkan penilaian gacoran. Kali ini kita akan membahas tentang burung perkutut dari seni iramanya. Nah, yang kalau kita kembali ke masa lalu, pada tahun 1958 itu perkutut yang dilombakan itu kan yang dinilai dari seni irama juga dari menggunakan seni irama Mataraman. Bahkan pada masa peralihan pun dari perkutut lokal ke perkutut Bangkok, juga sampai perkutut Bangkok di masa-masa awal itu juga menggunakan pakem irama Mataraman. Nah, seperti kita ketahui, memang pada dasarnya perkutut yang baik, dalam artian perkutut yang memenuhi syarat untuk seni irama itu biasanya yang memenuhi kriteria ngepat atau yang kalau kita pakai di pakem seni irama Mataram kan kita menganut ngepat ya. Baik di Jogja sebenarnya hampir bisa dikatakan nasional itu memakai sistem ngepat. Seperti yang saya ceritakan tadi, dari perkutut lokal di zaman dulu di tahun 50-an, juga di era peralihan antara ketika itu kan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim itu kan memberlakukan tidak ada pemburuan perkutut di alam liar karena ditakutkan akan membuat punah perkutut di alam liar. Makanya di situ ada penyetopan untuk perburuan perkutut atau perlombaan dengan perkutut lokal. Makanya terus didatangkan perkutut Bangkok pada masa itu, dan memang ketika di zamannya perkutut Bangkok pun yang dinilai adalah seni irama ngepatnya, atau yang istilahnya sekarang bukan sekarang, di zaman dulu istilahnya ngepat. Yang kita saat ini teman-teman Jogja melalui Juru Pitung memakai pakem lama itu seni irama Mataram, kita gali lagi, kita naikkan kembali seni irama Mataraman yang dinilai dengan sistem ngepatnya. Nah, juga kalau kita flashback ke belakang lagi, dulu ketika para pangeran, para raja, orang-orang terdahulu yang tinggal di istana itu juga mencari burung perkutut yang tua, dalam artian yang sudah usianya di atas 2 rambahan bahkan 3 rambahan. Nah, padahal perkutut-perkutut yang tua itu rata-rata mempunyai suara yang ngepat, sudah hilang suara belakangnya kukuk dan lain-lain, karena memang
4 itu adalah nilai sempurna bagi perkutut. Jadi memang perlu kita ketahui, puncak tertinggi dari nilai anggungan itu adalah seni iramanya, yang tentunya seni irama kalau kita korelasikan dengan pakem irama Mataram itu sudah sangat tepat memang. Dan kita kembali ke masa lalu, kita kembali ke pakem yang ada menggunakan istilahnya, karena di Jogja maupun dan sekitarnya sebenarnya itu masih sangat nguri-uri menggemi seni irama dari pakem Mataraman yang sangat kuat dengan istilah ngepatnya. Itu kita lestarikan kembali dan kita sosialisasikan ke masyarakat. Nah, bagaimana kita mencari burung perkutut yang berkualitas untuk kita bisa memprediksi bahwa ini layak untuk perlombaan seni irama Mataraman. Nah, kita berbicara tentang Mataraman ya. Mungkin kalau di beberapa teman pegiat perkutut lain memakai penjurian dengan sistem irama yang lain, monggo saja. Tapi memang puncaknya mau diiyakan atau dipercaya atau tidak, irama Mataram itu sudah puncak. Nah, yang paling utama yang kita cari berbeda dengan perkutut gacoran. Kalau gacoran yang kita cari adalah suaranya lebih cepat, mau ngeluh, mau pego yang hurguk, dan mau hutguk, huteguk dan lain-lain itu tidak pakai kan dalam kita mau yang mencari kita irama Mataramnya. Tapi kalau seni irama Mataram yang dipakai adalah keindahan dari suara perkutut tersebut. Jadi kalau perkutut seni irama Mataram itu kan kita yang nyari yang senggangnya dapat, lenggang juga lenggang-lenggang, waktunya jedanya antar ketukan bunyi yang pertama, kedua, ketiga itu stabil, juga suaranya panjang. Kalau misalkan kalau perkututan dari angkatan lagu dasar suara, angkatan itu panjang, membat, resik, seperti yang suaranya panjang, membat, mengayun, dan resik dalam artian bersih. Terus lagu ada senggang, lenggang. Jadi senggang lagu aur ketekung, nah itu ada tidak tergesa-gesa. Lenggang itu juga ada waktunya yang jedanya agak panjang. Lenggang semakin baik lagi, antar jarak satu dengan lainnya juga ideal, dengan semuanya sudah tercukupi lenggang. Lalu dasar suaranya kandel, garing, bening juga harus tercukupi. Suaranya memang harus benar-benar kandel dalam artian padat, garing atau kering. Suaranya sudah super bagus lah, suaranya sudah bagus banget. Terus bening suaranya sudah cemerlang dalam artian sudah tidak ada, sudah bening, jadi sudah tidak ada kekotoran dalam suaranya. Nah, makanya kalau perkutut, kita mencari perkutut yang akan kita lombakan dengan seni irama, jangan mencari perkutut yang suara irama cepat, karena rata-rata suara irama cepat maupun perkutut yang rapat itu bisa dikatakan itu perkutut yang sedang birahi, atau dalam artian konteksnya kan gacor atau gayer. Itu karena bisa birahi berlebihan, itu juga bisa mengakibatkan gacor. Tapi kalau dilombakan dalam seni irama Mataraman itu tidak akan dinilai, karena ketika kita lombakan dalam seni irama Mataraman, kita lombakan kok kebetulan si para penjuri tidak melirik burung kita, karena kita salah bawa burung. Kadang-kadang kita bawa burung yang gacor tapi tidak memenuhi syarat dari seni irama Mataraman, ya tidak akan dinilai. Berbeda dengan burung yang memang benar-benar layak untuk seni irama Mataraman, ya sebenarnya dinilai, cuman nilainya nominalnya poinnya lebih rendah daripada yang bagus. Kalau yang layak untuk kita lombakan dalam seni irama Mataraman, ketika kita lombakan suaranya benar-benar bagus dalam artian memenuhi syarat, ya kan? Ya memang suaranya dapat, kandel, garing, benih, dasar irama bagus, lagunya bagus, suaranya juga
angkatan lagu dasar suaranya juga harus bagus, semuanya memenuhi syarat. Nah, makanya kita paling utama kunci dari pakem irama, kalau misalkan kepepetnya kita membeli burung yang kita tidak tahu, dalam artian burung itu usianya berapa, burung itu sudah dipelihara berapa lama. Yang paling penting kita paling utama kita berusaha mencari dasar suaranya dulu. Kita perhatikan bagaimana perkutut itu kandel, garing, bening itu memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan burung itu. Misalkan burungnya itu terpantau suaranya kandel, suaranya padat dan garing, dan makan kering, tidak ada basah suaranya pada seperti itu. Terus bening, dalam artian suaranya sudah nyorong, sudah bagus, jernih suaranya, ada pungnya. Nah, perkutut yang memenuhi syarat seperti itu, maka akan prospek di suara yang ketika kita akan pelihara di kemudian hari berbeda. Nah, karena kalau dalam keilmuan perkutut, dasar suara itu suara yang sudah tidak berubah lagi, berbeda dengan lagu dan angkatan tadi. Itu seiring berjalannya waktu itu bisa dengan rawatan kita, dengan metode-metode yang kita jalankan, tidak salah dalam kita merawat, akan ketemu pada titik dimana suara irama itu menjadi bagus. Nah, jadi paling utama kuncinya adalah dasar suaranya dulu harus kita perhatikan, baru kita lari ke kita lihat angkatannya bagaimana, lagunya bagaimana. Itu kalau bisa terpantau. Kalau misalkan tidak bisa terpantau pada saat bunyi, itu harus kuncinya dasar suara dulu. Jadi kalau misalkan kita melihat perkutut, angkatannya benar wow, dan lain-lain, itu kan itu juga menentukan untuk di suara irama nantinya. Nanti dari duduknya aja kelihatan, dari duduknya, dari apalagi nanti sampai manggung, medoti, ini bake dan lain-lain, itu nanti akan kelihatan, semakin kelihatan. Nah, makanya dasar suara diutamakan dulu, nanti kita lihat prospek-prospek selanjutnya. Karena memang tidak dipungkiri perkutut irama yang bagus memang bisa dikatakan mempunyai umur yang sudah cukup, sangat tua biasanya. Makanya ya seperti yang saya katakan tadi, para pangeran mau para bendoro yang ada di dalam di keraton yang masih dulu nguri-nguri burung perkutut, yang dicari adalah perkutut yang sesepuh, yang sudah berumur, karena memang suaranya sudah enak atau bisa dilaras, bisa kita dengarkan dengan baik. Seperti lantunan kalau kita berzikir seperti itu. Jadi temponya tidak terlalu cepat, juga jeda waktunya, lenggangnya, jaraknya juga tertata, stabil. Nah, itu nanti yang akan layak sebagai juara. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, itu kan kalau perkutut, kalau ketika kita kok salah bawa burung, ketika kita lombakan, yang kita lombakan perkutut yang gacor, kok tidak dinilai atau tidak dimenangkan oleh para juri, ya itu bukan salah jurinya, tapi memang karena perkutut itu tersebut belum memenuhi syarat untuk seni irama Mataram atau seni irama. Nah, kalau berbeda dengan ketika sebaliknya, ketika kita lombakan di gacoran, juga irama mungkin akan terlambat, ketinggalan dalam poin nilainya. Jadi nilainya semakin lebih rendah kalau di gacoran. Kalau tapi di seni irama suaranya yang bagus, walaupun beberapa kali bunyi, tapi memang sudah layak dinilai dan mempunyai nilai yang poin yang tinggi, itu yang akan menjadi juara dalam perlombaan perkutut tersebut. Makanya jangan heran ketika kita ikut dalam konkursi atau lomba perkutut irama, khususnya irama Mataram, kok perkutut kita gacor, kok tidak dinilai sama teman-teman juri, atau tidak mendapatkan juara, yaitu mungkin karena
burung perkutut itu hanya segacor di situ saja, tapi tidak memenuhi kriteria pakem iramanya. Jadi irama Mataramnya tidak dapat. Biasanya itu yang tidak akan kita jalankan. Mungkin bisa dimengerti ya oleh teman-teman para pegiat perkutut Nusantara. Mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan tentang prospek untuk perkutut seni irama, yang khususnya seni irama Mataraman. Mungkin di lain waktu kita akan membahas yang lain lagi bersama teman-teman para juri, bisa dari juri pitung juga nanti bisa kita kita sharing dengan teman-teman juri pitung yang kebetulan kita sama-sama belajar di Pakem Irama Mataraman. Mungkin cukup segitu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala dimanapun berada. Salam budaya.